Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abid Habibul Haq dengan NIM 23050090075. Di sini saya akan menjelaskan project akhir dari tugas pemrograman. Di sini saya akan menjelaskan codingan yang dari kelas diagramnya sudah saya jelaskan dari video sebelumnya. Langsung saja di sini saya menggunakan Python. Yang pertama di sini ada kelas jadwal. Kelas jadwal ini mempunyai fungsi untuk digunakan untuk mendefinisikan jadwal kerja seorang karyawan seperti hari, jam masuk, dan jam keluar. Dan memiliki atribut ada hari, jam masuk, dan jam keluar. Dan metodenya menggunakan ada tampilan jadwal. Dan ini digunakan untuk menampilkan informasi tentang jadwal kerja tersebut seperti hari dan jam kerja. Yang kedua ada kelas karyawan. Kelas karyawan ini berfungsi untuk kelas induk yang menjadi dasar bagi jenis karyawan lainnya seperti dokter dan perawat. Kelas karyawan ini memiliki atribut ada ID karyawan, nama, jenis kelamin, alamat, dan telepon. Dan metode ada tampilan info untuk menampilkan informasi dasar tentang karyawan seperti ID, nama, jenis kelamin, alamat, dan nomor telepon. Dan juga ada jadwal kerja untuk metode yang harus diimplementasikan pada kelas turunan. Selanjutnya di sini ada kelas dokter. Kelas dokter ini turunan dari kelas karyawan ya. Kelas dokter ini mempunyai fungsi menggambarkan seorang dokter di poliklinik. Setiap dokter memiliki spesialisasi dan jadwal kerja. Nah, jadi atributnya ya, di sini ada spesialisasi dan jadwal. Dan metode ada set jadwal yang digunakan untuk menetapkan jadwal kerja ke dokter, dan ada jadwal kerja untuk menampilkan jadwal kerja dokter jika sudah ditetapkan. Jika belum, akan memberikan informasi bahwa jadwal belum ada. Dokter jika belum, jadwal belum ditentukan ya. Selanjutnya ada kelas perawat, turunan dari kelas karyawan. Memiliki fungsi kelas perawat menggambarkan seorang perawat yang bekerja di poliklinik dengan area tugas yang ditentukan. Jadi memiliki atribut ada area tugas dan juga jadwal. Dan menggunakan metode ada set jadwal di sini, dan juga ada jadwal kerja. Set jadwal ini digunakan untuk menetapkan jadwal kerja perawat, dan jadwal kerja untuk menampilkan jadwal kerja perawat jika sudah ditetapkan. Jika belum, akan memberitahukan bahwa jadwal belum ada ya. Jika belum memiliki jadwal kerja yang ditentukan. Selanjutnya ada kelas pasien. Kelas pasien ini mempunyai fungsi menggambarkan pasien yang terdaftar di poliklinik. Pasien dapat memiliki riwayat penyakit yang tercatat. Sini atributnya ya, ada ID pasien, nama pasien, alamat pasien, tanggal lahir, riwayat penyakit. Dan terdapat metode tambah riwayat penyakit, digunakan untuk menambahkan riwayat penyakit baru pada pasien. Selanjutnya di sini ada kelas poliklinik. Kelas poliklinik berfungsi menggambarkan poliklinik yang menyimpan daftar karyawan serta pasien. Terdapat atribut dari poliklinik, ada nama poliklinik, alamat, list dokter, list perawat, list pasien. Dan ada metode tambah dokter, tambah perawat, dan tambah pasien untuk menambahkan dokter, perawat, atau pasien ke dalam daftar masing-masing. Dan juga ada metode tampilan jadwal kerja
untuk menampilkan jadwal kerja untuk semua dokter, perawat, dan yang terdaftar di poliklinik. Nah, di sini ada proses implementasi. Yang pertama ini untuk membuat jadwal kerja. Program dimulai dengan mendampingi jadwal kerja untuk seorang dokter dan perawat. Perawat sebagai contoh, dokter bekerja pada hari Senin dari jam 8 hingga jam 12, sementara perawat bekerja pada hari Selasa dari jam 9 hingga jam 1 siang. Selanjutnya ada menambahkan karyawan. Di sini menambah karyawan dokter dan perawat. Dokter dan perawat dibuat sebagai objek dengan informasi pribadi seperti nama, jenis kelamin, dan alamat, serta ditambahkan ke poliklinik yang relevan. Selanjutnya ada menambahkan informasi karyawan dan jadwal. Program kemudian menampilkan informasi lengkap tentang karyawan, termasuk jadwal kerja mereka yang sudah ditentukan. Untuk menampilkan jadwal kerja. Oke, setelah itu kita akan melihat contoh inputnya. Kita akan melihat contoh outputnya. Kita run ya. Di sini program akan memberikan informasi berikut: ID nama, jenis kelamin, alamat, telepon dari dokter perawat. Jadi ini semuanya dari dokter perawat, dokter dan perawat. Kemudian jadwal kerja yang sudah ditentukan untuk setiap dokter dan perawat. Jadwal kerja. Kemudian jika jadwal kerja belum ditentukan, program akan memberitahu belum ada, karena di sini sudah ditentukan. Karena di sini ada double. Jadi dari coding ini kesimpulannya, program ini menunjukkan bagaimana kita bisa menggunakan pemrograman berorientasi objek atau OOP ya, untuk membuat sistem yang efisien dan terstruktur dalam mengelola jadwal kerja di sebuah poliklinik. Dengan menggunakan prinsip inheritance, kita dapat membuat berbagai jenis karyawan, dokter perawat dengan mudah. Sementara encapsulation membantu menjaga data dan metode terkait tetap terorganisir. Semoga penjelasan ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana kode bekerja dan bagaimana kita dapat mengelola jadwal kerja karyawan di poliklinik menggunakan pendekatan OOP yang modular dan mudah dipahami. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.